Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengecek langsung lokasi dan menyegel pagar laut misterius yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta tim gabungan polisi khusus kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan di sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Sebagai tindak lanjut, pihaknya pun memberikan tanda untuk menghentikan aksi pemagaran ilegal itu yang juga diresahkan oleh para nelayan. Pihak pemilik pagar misterius itu juga diberikan waktu selama 10 atau 20 hari untuk membongkar. Jika tidak, maka akan dibongkar paksa. Pagar tersebut kami cek di KKP, tidak ada TKP. Ya pemirsa, atas polemik pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar tersebut jika terbukti tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Hal itu diungkapkan oleh Sang Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan bersama dengan Menteri Kehutanan di Karawang, Jawa Barat. Yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Ya, artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dicabut. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa harus dilakukan. Tapi hasil dari pemantauan di lapangan seperti apa? Sedang dicek. Dalam waktu dekat DPR juga akan rapat bersama Bapak dan Kementerian. Ya, hari ini saya sudah perintahkan Dirjen SDKP untuk melihat lapangan. Ada kaitan dengan proyek PSN yang ada di dalam tersebut Pak? Saya nggak tahu itu. Tapi yang pasti tidak hanya di Tangerang, tapi di seluruh Indonesia ketika dia masuk ke dalam ruang laut harus ada izin. Menteri KKP secara tegas menyatakan akan memberikan sanksi jika terbukti terjadi ketidaksesuaian. Sementara itu, pejabat Gubernur Banten mengaku belum mengetahui apa sebenarnya maksud tujuan dan siapa yang membangun pagar misterius di tengah laut. PJ Gubernur Banten menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten untuk melakukan audit tata ruang mengenai pagar misterius sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Proses audit ditargetkan selesai 1 bulan ke depan. Pakar di tengah laut, saya sudah minta audit tata ruang. Jadi kita tunggu hasilnya. Nanti hasil audit tata ruang bagaimana, Kepala Dinas Kelautan Perikanan sudah saya tugaskan untuk berkoordinasi dengan kementerian juga dan juga mengecek seluruh proses yang dilakukan. Tapi yang utamanya kita tunggu hasil audit tata ruang. Pak, itu kan penyelidikannya sudah dari bulan September dan sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang itu. Saya baru menugaskan untuk auditnya itu baru kemarin, 2 hari yang lalu. Jadi nanti mungkin minggu depan sudah mulai turun ke lapangan melihat dan diaudit ya. Dari sekian meter menjadi sekian meter. Batasnya berapa lama Pak audit sendiri Pak? Tergantung, kita lihat di lapangan, mungkin secepat-cepatnya 1 bulan paling. Sehingga nanti hasilnya itu bisa kita sampaikan kepada gubernur terpilih bahwa di Banten ada persoalan ini, silahkan ditindaklanjuti. Pak, itu kan mengganggu para nelayan untuk beraktivitas juga. Ya, Pak, ada kemungkinan dicabut atau seperti apa? Kita lihat hasil audit. Ya, kalau menyalahi aturan ya pasti ditindak. Pemirsa, untuk memantau mengenai pagar misterius di laut ini, kami menerjunkan reporter Adi Mulya dan juru kamera Taufik Muharfan yang saat ini sudah berada di lokasi. Adi Mulya akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda dalam catatan siang. Adi, selamat siang. Bagaimana kondisi pagar misterius di sana?
Ya baik, selamat siang Fahada Idi dan juga pemirsa. Saat ini saya bersama juru kamera Taufik Waharpan sudah berada di sekitar lokasi di mana ini merupakan wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Posisi persisnya ada di Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dan untuk di sini Fahada Idi dan juga pemirsa memang secara langsung tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Jadi bagi siapa saja yang ingin melihat memang harus menuju ke tengah menggunakan perahu. Yang jelas memang kami sudah sempat berbincang-bincang dengan warga sekitar di Kronjo Kabupaten Tangerang ini, yang mana rata-rata pekerjaannya merupakan nelayan, mengaku jika pagar misterius sepanjang 30 km ini merupakan pagar yang sudah dipasang sejak tahun 2024 silam. Nah, Fahada Idi dan juga pemirsa, pemasangan ini memang dilakukan oleh para pihak yang belum diketahui asal-usulnya di mana. Ada warga yang menduga ini dari sebuah developer. Namun yang jelas pagar-pagar misterius ini belum diketahui asal-usulnya dan tujuannya seperti apa. Dan pagar misterius ini, Fahada Idi dan juga pemirsa, membentang sejauh 30 km dan cukup menyulitkan nelayan yang juga masyarakat beraktivitas untuk melewati lautan untuk melakukan aktivitasnya sebagai nelayan. Jadi dalam pagar-pagar ini dijelaskan terdapat sekat-sekat, hanya sekat-sekat kecil yang bisa dilalui oleh perahu. Sisanya memang nelayan ini cukup kesulitan untuk melintasi pagar ini, dan ini tentu memakan kos lebih atau biaya tambahan untuk memutar arah perahu ketika nelayan ini hendak mencari ikan. Kami juga sempat berbincang-bincang tadi pagi dengan Wahana Lingkungan Hidup, di mana pihak dari Wahana Lingkungan Hidup ini menilai jika pagar ini berpotensi merusak dari segi ekosistem dan juga analisa lingkungannya. Jadi dari Wahana Lingkungan Hidup ini menilai jika terdapat pagar-pagar ini akan membuat atau berpotensi tertumpuknya sampah-sampah yang juga mengganggu ekosistem yang ada di wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Dan kondisinya untuk saat ini memang pagar-pagar itu masih ada berdiri, membentang sejauh 30 km dan belum ada pencopotan. Kita juga mendapat informasi terdapat ada himbauan jika dalam 20 hari ke depan tidak ada pencabutan dan tidak ada kejelasan pagar ini milik siapa dan tujuannya untuk apa, terdapat akan pencabutan paksa untuk pagar-pagar ini dari pejabat setempat. Untuk sementara demikian Fahada Idi dan juga pemirsa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, itu artinya saat ini pihak terkait masih mencari sebenarnya siapa pemilik atau pembangun, orang pihak yang membangun pagar laut misterius ini. Terima kasih atas informasinya Adi Mulya langsung dari lokasi. Ya pemirsa, pemasangan pagar di pesisir Tangerang ini dapat merugikan masyarakat luas, terutama nelayan yang mengandalkan laut sebagai mata pencaharian. Ya, kami juga memiliki datanya pemirsa. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, pagar sepanjang 30,16 km dengan tinggi rata-rata 6 meter ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Pagar terdiri dari bambu yang ditancapkan vertikal dan disusun berlapis dengan jarak antar bambu ini sekitar 1 meter. Ada yang berbentuk labirin, setiap 400 meter ada pintu yang memungkinkan perahu untuk masuk. Adanya pagar ini pun berdampak cukup besar bagi nelayan sekitar dan merugikan 3.888 nelayan serta 502 pembudidaya mangrove dan juga kerang hijau.